Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Adi pada pembelajaran tema 1 subtema 3, bersyukur atas keberagaman muatan pelajaran PPKN. Nah, kita lanjut langsung saja ke materinya. Kemarin kita sudah belajar sekilas tentang kerjasama. Kita ulangi lagi ya. Kerjasama itu apa sih sebenarnya? Kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok guna mencapai tujuan bersama. Indonesia mendapat anugerah dari Allah berbagai macam keberagaman budaya yang harus kita syukuri. Tujuan bersama Indonesia adalah persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Nah, berikut adalah contoh kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Tentu saja kita di rumah terdiri dari berbagai macam keberagaman. Mungkin keberagaman karakteristik yang berbeda. Di sini contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membersihkan rumah. Jadi membersihkan rumah itu merupakan tujuan bersama supaya rumahnya bersih. Yang kedua, membersihkan halaman rumah. Berikutnya adalah contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Apa saja? Yang pertama ada piket kelas. Biasanya kalau di sekolah ada jadwal piket yang harus dilaksanakan. Jadi harus bekerja sama sesuai kelompok piket hari itu. Yang kedua contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya kita membersihkan lingkungan sekolah supaya apa? Tidak ada sampah yang menumpuk, saluran air bisa lancar, dan sebagainya. Yang ketiga, contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Nah, pada pembahasan kemarin ini sudah sedikit kita singgung. Contohnya, yang pertama ada kerja bakti, membersihkan lingkungan desa, lingkungan kampung, gitu. Yang kedua, ada sistem keamanan lingkungan. Biasanya itu ada di pos kampling. Ini juga bisa disebut siskampling. Biasanya para bapak-bapak tiap malam berjaga untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga yaitu gotong royong. Contohnya gotong royong membangun pos kampling, gotong royong membangun jembatan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa manfaat dari kerjasama? Manfaatnya banyak sekali. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Jadi, apapun yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Yang kedua, memupuk persaudaraan. Yang ketiga, memupuk rasa tolong-menolong. Yang keempat, tercipta suasana aman, tertib, dan tentram. Dan yang terakhir, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jadi ini tadi beberapa manfaat kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang menghambat kerjasama. Contohnya apa saja? Yang pertama, tidak mau berbagi ide dan pikiran. Jadi misal dalam suatu kelompok ada yang punya ide, ada yang punya pemikiran tapi tidak disampaikan. Yang kedua, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini contohnya kalau misal dalam kelompok merasa bahwa pendapatnya paling benar. Yang ketiga, berburuk sangka kepada orang lain atau kelompok setimnya. Yang keempat, ingin menang sendiri atau egois. Yang selanjutnya, sifat keras kepala. Nah, ini hal-hal yang menghambat kerjasama. Selanjutnya, kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. Perintahnya,
ceritakan kerjasama dengan teman yang pernah kamu lakukan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai panduan dalam ceritamu. Jadi nanti kalian membuat cerita tentang kerjasama dengan teman. Yang pertama, bentuk kerjasama apa yang kamu lakukan? Perbedaan apa yang ada pada kamu dengan teman-temanmu saat bekerja sama? Manfaat apa yang diperoleh dari kerjasama di antara teman? Apakah kamu sudah dapat bekerja sama dengan baik bersama temanmu? Apa yang masih perlu kamu perbaiki dalam kerjasama tersebut? Nah, ini nanti dibuat cerita, ditulis di buku tugas kalian. Kalau sudah paham, sekian penjelasan dari Pak Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.